Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semua keluarganya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, semoga di Ramadan yang ke-14 ini teman-teman semuanya masih semangat menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah, jika ada yang sudah bisa berpuasa sampai dengan sehari full, atau mungkin ada teman-teman yang masih belajar untuk menjalankan puasa walaupun hanya setengah hari. Mari kita mengisinya dengan amal-amal soleh selain kita berpuasa, dengan memurajaah hafalan, dengan mengaji, dan juga menambah hafalan kita. Teman-teman, obrolan Ramadan kita ke-14 tentang pentingnya bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, sungguh azabku amatlah pedih. Teman-teman, Ibu Guru Dani ingin bercerita kisah tentang 3 orang pemuda yang bersyukur dan juga kufur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada zaman dahulu ada 3 orang pemuda yang ditimpa penyakit dan juga cacat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan penyakit kusta, penyakit botak, dan juga kebutaan. Ya, teman-teman, ketiga orang ini dengan penyakit serta cacat yang menimpa diri mereka membuat hidup mereka tuh menjadi sangat sengsara. Jadi pemuda yang tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kusta ini, yaitu yang bernama Sabi, seluruh tubuhnya itu penuh dengan kusta, kemudian luka sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, membuat semua orang yang berada sekitar dengan Sabi ini tidak menyukai dia, gitu ya, merasa bahwa penyakitnya itu bisa menular, dan kemudian seluruh masyarakat itu mengusir Sabi keluar dari kampung halamannya. Jadi begitu dengan perasaan sangat sedih, Sabi meninggalkan kampung halaman, kemudian dia berteduh di sebuah gurun pasir. Di tempat yang lain, teman-teman, ada pemuda yang lain yang kemudian juga Allah coba dirinya dengan kebotakan, yaitu Jahsin. Ya, jadi Jahsin ini memiliki kepala yang kemudian tidak ada tumbuhi rambut, alias botak, gitu ya, sehingga dengan rambut yang botak ini membuat kemudian wajahnya itu sangat tidak sedap untuk dipandang. Oleh karena itu membuat dia ketika ingin mencari pekerjaan, tidak satupun orang yang mau memberikan pekerjaan untuk dirinya. Dan semua orang-orang di sekitar Jahsin ini tidak menyukainya, gitu ya, mengejek, gitu ya, karena memiliki kepala yang botak, gitu ya, membuat tidak bagus dilihat wajahnya. Maka si Jahsin ini pun kemudian diusir, dihalau oleh masyarakat yang ada di kampungnya. Di tempat yang lain, teman-teman, ada juga seorang pemuda yang bernama Maktum. Maktum ini diberikan oleh Allah cobaan berupa kebutaan. Tapi teman-teman, walaupun Maktum ini buta, dia termasuk orang yang sangat pekerja keras. Tapi sayangnya dengan kebutaan ini, teman-teman, membuat si Maktum ini begitu dizolimi oleh orang-orang. Jadi ketika dia bekerja, ternyata hasil kerjanya itu diupah dengan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ketika upah diberikan, dia pergi ke pasar untuk berbelanja, ternyata para pedagang di pasar pun menipu dirinya, gitu ya. Sehingga Maktum berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja kalau seandainya dia tidak buta, gitu ya, pasti hidupnya tidak sengsara. Maka ketika si Maktum keluar dari kampung halamannya menuju ke tempat yang lain, ternyata dia terjatuh, gitu ya. Dan dalam kejatuhannya itu dia bertemu juga dengan si Sabi dan juga si Jahsin. Lalu mereka bertiga menceritakan kondisi yang kemudian dialami oleh mereka. Teman-teman, itu adalah kisah 3 pemuda yang kemudian ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Teman-teman, ternyata ketiga pemuda ini, yaitu Sabi, Jahsin, dan juga Maktum, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mencari seorang tabib yang mampu menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Dan kemudian berpencarlah mereka bertiga
ada yang ke barat, ada yang ke timur, serta ada yang ke utara. Dalam perjalanannya teman-teman, si Sabi ini bertemu dengan seorang kakek tua, gitu ya. Maka kemudian disapalah, ya, kakek tua ini menyapa si Sabi, "Assalamualaikum, wahai pemuda, engkau hendak kemana?" Ya, maka kata si Sabi, "Wahai kakek, aku ini baru saja diusir dari kampungku karena penyakit yang aku derita. Aku sedang mencari seorang tabib yang mampu menyembuhkan penyakit yang aku derita." Begitu ya. Maka kemudian kata sang kakek, "Aku adalah seorang tabib, ya. Mudah-mudahan obat yang aku punya ini mampu menyembuhkan penyakit yang engkau derita." Teman-teman, atas izin Allah, ternyata obat yang diberikan oleh sang tabib mampu menyembuhkan penyakit kusta yang dialami oleh Sabik, ya. Dengan seketika seluruh tubuh Sabik itu bersih, ya. Betapa senangnya Sabik karena tubuhnya sudah sembuh dari penyakit. Kemudian berkata juga sang tabib kepada si Sabik, "Wahai pemuda, apa lagi yang engkau inginkan setelah ini?" Ya. Maka kata si Sabik, "Aku ingin memiliki seekor unta yang bisa menemani perjalananku." Maka kata sang tabib, "Pergilah engkau ke balik bukit, ada beberapa ekor unta yang aku miliki. Engkau bisa ternakan unta-unta itu agar bisa memenuhi kehidupanmu di akan yang datang." Teman-teman, di tempat yang lain ternyata si Jahsin ini bertemu juga dengan kakek tua, gitu ya, seorang kakek. Kemudian dia sang kakek itu menyapa juga si Jahsin, "Assalamualaikum, wahai pemuda, engkau hendak kemana?" Begitu ya. Maka disampaikanlah keluhan yang ada pada Jahsin kepada sang tabib, bahwa aku memiliki kepala yang botak, gitu ya, sehingga dengan kepala yang botak ini aku susah untuk mendapatkan pekerjaan, dan aku sedang mencari seorang tabib yang mampu menyembuhkan penyakitku ini. Maka kemudian kata sang kakek, aku ini adalah seorang tabib, ya. Mudah-mudahan obat yang aku miliki ini mampu untuk menyembuhkan atau menumbuhkan rambut yang ada pada kepala." Alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah, ternyata dengan obat yang diberikan oleh sang tabib itu mampu menyembuhkan atau dapat untuk menumbuhkan rambut yang ada pada kepalanya Jahsin. Betapa senangnya Jahsin karena kepalanya sudah tumbuhi dengan rambut. Kemudian kata sang tabib, "Harta apa lagi yang kau inginkan, wahai pemuda?" Maka kata si Jahsin, "Aku ingin memiliki beberapa ekor kambing." Ya. Maka kemudian kata sang tabib, "Pergilah engkau di balik bukit, ya. Di sana ada seekor kambing yang sedang hamil, yang sedang bunting. Mudah-mudahan kambing itu setelah beranak, ya, bisa kemudian memenuhi kehidupan kamu yang dia akan datang." Dengan senangnya kemudian pergilah si Jahsin meninggalkan sang tabib tadi. Di tempat yang lain teman-teman, bertemu juga ternyata si Maktum ini dengan sang kakek tua. Maka disapalah sang kakek tua itu, gitu ya. "Assalamualaikum, wahai pemuda, hendak kemana engkau?" Gitu ya. Maka kata si Maktum, "Aku ini sedang mencari seorang tabib yang mampu menyembuhkan kebutaan yang aku alami." Gitu ya. Disampaikanlah keluhannya kepada sang tabib. Maka kemudian kata sang tabib, "Aku ini adalah seorang tabib, ya. Mudah-mudahan obat yang aku miliki ini mampu menyembuhkan penyakit atau dapat mampu menyembuhkan kebutaan yang engkau miliki." Maka dengan obat yang diberikan oleh sang tabib, atas izin Allah, ternyata Maktum bisa melihat kembali. Setelah itu, apa kata sang tabib? "Harta apa lagi yang engkau inginkan, wahai pemuda?" Maka kata si Maktum, "Aku menginginkan beberapa ekor sapi." Gitu ya. Aku ingin memiliki ternak sapi yang kemudian bisa aku ternakan untuk memenuhi kebutuhan. Maka jawaban yang diberikan oleh sang kakek tabib tadi, bahwa pergilah engkau di balik bukit sana, untuk kemudian ada beberapa ekor sapi yang bisa engkau gunakan, itu adalah milikku. Engkau boleh menggunakannya untuk memenuhi keperluanmu, kehidupanmu di akan yang datang. Teman-teman, hari berganti, bulan berganti, tahun berlalu, gitu ya teman-teman. Alhamdulillah
Ternyata ketiga pemuda ini sekarang sudah menjadi orang yang hebat dengan ternak yang mereka miliki, ya. Dan kemudian tibalah saatnya kemudian mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya ada seorang lelaki yang tubuhnya penuh dengan penyakit kusta, gitu ya, datang menemui si Jahsin. Karena dulu bertemu dengan si Sabih. Sabih ini kan dulu dia memiliki penyakit kusta, gitu ya. Ternyata pemuda ini memiliki penyakit yang sama dulu seperti yang dialami oleh Sabih. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemuda yang berpenyakit ini? Wahai Tuan, aku meminta kepada engkau beberapa makanan, begitu ya, beberapa potong roti, agar kemudian mampu memenuhi diriku untuk melakukan perjalanan. Apa kata si Sabih? Enak saja kamu main minta-minta. Aku begitu susah mencari pekerjaan, penghasilan. Enak saja engkau meminta, gitu ya. Bisa-bisa penyakit yang engkau punya ini kemudian menular kepadaku. Diusirlah kemudian lelaki yang berpenyakit kusta itu. Tapi teman-teman, sebelum lelaki yang berpenyakit kusta ini pergi, dia berkata kepada si Sabih, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dulu engkau adalah lelaki yang kusta, kemudian kemudian Allah menyembuhkanmu dan memberikanmu beberapa ekor unta, gitu ya. Kaget, gitu ya. Wah, yang mengetahui ini kan hanya sang kakek tabib. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Kemudian dengan sombongnya si Sabih mengatakan, kata siapa? Ini adalah aku sudah seperti ini dari dulu, ya. Unta-unta yang aku miliki merupakan hasil warisan dari orang tuaku. Maka sang kakek itu mengatakan, atau si pengemis tadi mengatakan, kalau seandainya engkau berbohong, semoga engkau mengembalikan kondisimu seperti dahulu. Tiba-tiba teman-teman, ketika lelaki yang kusta itu pergi, dengan seketika seluruh tubuh Sabih kembali menjadi seperti dulu, yaitu ditumbuhi dengan penyakit kusta, dan seluruh ternak ontanya itu mati seketika. Teman-teman, di tempat yang lain datanglah seorang pemuda yang juga kemudian memiliki kepala yang botak, bertemu dengan Jahsin, ya. Dia meminta kepada si Jahsin untuk memberikan dirinya beberapa potong roti, gitu ya. Maka kemudian dengan sombongnya si Jahsin ini kemudian mengatakan kepada lelaki yang botak tadi, enak saja kamu main minta-minta, gitu ya. Aku bekerja begitu keras untuk mengumpulkan uang, engkau kemudian dengan seenaknya datang meminta makanan kepada diriku, gitu ya. Dengan sombongnya kemudian Jahsin mengusir lelaki yang botak ini. Maka kemudian teman-teman, sebelum lelaki yang botak ini pergi meninggalkan Jahsin, dia berkata kepada si Jahsin, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dulu engkau adalah lelaki yang botak sama sepertiku, kemudian Allah menyembuhkanmu dan memberikan engkau seekor kambing yang sedang bunting. Dan dengan kagetnya, wah, yang mengetahui kisahku ini kan hanyalah seorang tabib yang tua, gitu ya. Bagaimana mungkin dia tahu, ya? Tapi karena sudah ada kesombongan dalam dirinya Jahsin, dia berkata, aku sudah seperti ini sejak dulu, ya. Peternakan kambing yang aku miliki ini adalah kepunyaan dari warisan dari orang tuaku. Maka kemudian kata lelaki yang botak itu kepada si Jahsin, kalau seandainya engkau berbohong, semoga Allah mengembalikan dirimu seperti dulu. Maka ketika lelaki yang botak itu pergi meninggalkan Jahsin, kemudian Jahsin berubah kembali, kepalanya yang tadinya tumbuh rambut kembali menjadi botak, teman-teman. Dan seluruh ternak kambingnya itu mati seketika. Ketika sadar bahwa nikmat yang Allah sudah berikan kemudian dicabut, dia memohon ampun kepada Allah. Di tempat yang lain teman-teman, ada seorang lelaki yang tua kemudian buta ingin bertemu dengan Maktum. Dia berkata kepada Maktum, wahai Tuan, aku ingin meminta kepadamu sepotong roti untuk membuat perbekalanku, menemaniku dalam perjalanan, ya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Maktum, ya, kepada lelaki yang tua ini? Kalau tadi si
Jahsin, kemudian si Sabik ya dengan sombongnya mengusir orang-orang yang begitu miskin ya, meminta kepada mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Maktum ya kepada lelaki yang buta ini? Ternyata Maktum membawakan sekantong kepingan uang emas diberikan kepada lelaki yang tua buta ya. Dikatakan, wahai kakek, silakan mengambil kepingan uang emas ini, berapa banyak yang engkau butuhkan ya. Kemudian kata si kakek, aku tidak membutuhkan hartamu ya. Kaget ya si Maktum, wah, apakah kurang hartaku? Kalau seandainya masih kurang, aku akan memberikan lagi gitu ya. Dan ternyata teman-teman, kata si kakek, wahai pemuda yang baik hati, sesungguhnya aku ini adalah seorang malaikat yang kemudian diutus Allah untuk menguji engkau. Apakah engkau ini adalah orang yang bersyukur ataukah tidak? Apakah engkau masih ingat dulu ada seorang pemuda yang kemudian buta, kemudian disembuhkan? Aku adalah si kakek tabib yang dulu pernah menyembuhkanmu. Begitu pula dengan kedua temanmu yang kemudian kusta dan juga kepalanya botak. Kemudian apa kata Maktum? Bagaimana kondisi mereka, wahai kakek? Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sudah Allah berikan, maka aku mengembalikan kondisi mereka seperti dahulu. Ya, jadi teman-teman, ini merupakan kisah 3 orang pemuda yang kemudian ada yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ada juga yang kemudian kufur atau ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu bersyukur, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya. Tapi ketika kemudian mereka ingkar dengan nikmat yang telah Allah berikan, Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih, sebagaimana dialami oleh si Sabik dan juga si Jahsin. Ya, lalu teman-teman, bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang atau menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lalu teman-teman, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah mereka yang berada di bawahmu dalam urusan pencapaian dunia, dan janganlah engkau melihat orang di atasmu. Itu lebih layak ya, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah untuk kalian." Jadi teman-teman, agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur adalah kita melihat orang-orang yang mungkin jauh lebih susah daripada diri kita. Kalau teman-teman hari ini diperintahkan oleh Allah hanya disuruh berpuasa, tidak makan kita selama 13 jam sampai 14 jam ya. Tapi coba teman-teman bayangkan bagaimana orang-orang di luar sana gitu ya, yang jangankan mereka itu sebelum berpuasa ya, sebelum berpuasa saja mereka bahkan tidak makan sampai sehari 2 hari. Bahkan ada yang kemudian gara-gara wabah ini ada yang meninggal karena mati kelaparan. Jadi teman-teman masih harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi seperti ini. Apalagi teman-teman yang harus disyukuri, teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman ketika ingin makan, ayah bundanya telah menyiapkan makanan di atas meja. Tidak perlu teman-teman bekerja keras lagi. Tapi teman-teman bisa berpikir ya, ada teman-teman kita di luar sana ya yang masih kecil, mereka itu harus membantu orang tuanya ya, mencari uang ya. Ada yang menjadi tukang jual plastik, ada yang memungut sampah segala macam ya, agar bisa menambahkan uang, agar bisa membeli sepiring nasi untuk mereka makan bersama. Jadi teman-teman hari ini luar biasa senangnya, luar biasa nikmatnya. Ayah bundanya telah memberikan semuanya tersedia ya di atas meja. Apalagi teman-teman yang harus disyukuri, teman-teman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin bersahur, ketika ingin berbuka, makanannya lengkap di atas meja. Tapi teman-teman bisa melihat ya, saudara-saudara kita muslim yang lain di luar sana ketika ingin bersahur ya, mereka hanya mampu bersahur dengan seteguk air. Bahkan mereka ingin berbuka pun hanya berbuka dengan seteguk air. Ya, maka teman-teman, marilah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita saat ini, bahwa ternyata ada orang yang mungkin jauh ya
lebih kemudian susah daripada kita. Mungkin dengan cara seperti ini kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman dari Ibu Gurdani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.